Halo semua, nama saya Helmi Nugraha dari Prodi Teknik Sipil, kelas PKN 2 dan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Merak Barsolgani dengan NIM 23191030301123 dari kelas PKN 2 kelompok 5. Kuliner merupakan salah satu hal yang dapat menjadi peluang usaha yang kreatif di suatu daerah. Salah satunya yaitu di daerah Kabupaten Jember yang memiliki kuliner Swarswir. Swarswir merupakan salah satu kuliner daerah khas Jember yang menjadi incaran para wisatawan yang sedang berkunjung di Kabupaten Jember. Swarswir ini memiliki umur simpan hingga 3 bulan, tidak seperti tape singkong yang hanya memiliki umur simpan hingga 7 hari. Swarswir ini memiliki bahan dasar berupa tape singkong yang kemudian dicampur dengan bahan lain seperti susu ataupun gula sehingga menciptakan rasa yang legit. Swarswir merupakan jajanan yang dapat diproduksi dari rumah atau biasa kita kenal dengan home industry. Produksi Swarswir yang kelompok kami kenali adalah produksi dari Bapak Rahmat yang berlokasikan di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Usia produksi Swarswir yang dilakukan oleh Bapak Rahmat ini sudah mencapai sekitar 20 tahun. Dalam memproduksi Swarswir, Bapak Rahmat masih menggunakan cara manual atau tradisional. Tetapi kemampuannya dalam produksi Swarswir bisa terbilang cukup besar. Setelah Swarswir diproduksi, Bapak Rahmat kemudian menyebarkan Swarswir tersebut ke beberapa toko. Contohnya yaitu ke toko oleh-oleh khas Jember. Selain itu, produksi Swarswir juga dapat dipesan di Bapak Rahmat dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sejarah Swarswir tidak diketahui secara pasti karena memiliki beberapa versi menurut masyarakat. Salah satunya yaitu versi Bapak Rahmat. Menurut beliau, Swarswir ini merupakan jajanan yang bukan asli kota Jember, melainkan jajanan yang dibuat oleh warga negara asing yang singgah di Indonesia. Warga negara asing tersebut kemudian menikah dan tinggal di kota Bangil, Jawa Timur. Setelah menikah, warga negara asing tersebut kemudian bepergian dan tinggal di Kabupaten Jember ini. Pada saat itu pula, Kabupaten Jember memiliki pohon sirsak yang cukup melimpah, sehingga warga negara asing tersebut berinisiatif untuk mengolah buah sirsak tersebut agar tidak terbuang sia-sia, sehingga terciptalah Swarswir yang terbuat dari tape dan sirsak. Tetapi pohon sirsak yang semakin menipis membuat produksi Swarswir yang awalnya terbuat dari sirsak dan tape berubah hanya menjadi tape saja. Dari sejarah tersebut dapat kita ketahui bahwa Swarswir ini merupakan budaya lokal yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, mari kita lestarikan budaya lokal ini agar tetap terlestari dan agar masa depan. Dari sejarah tersebut dapat kita ketahui bahwa jajanan khas Jember ini merupakan salah satu budaya lokal yang ada di Kabupaten Jember. Budaya lokal tersebut tentunya harus kita lestarikan agar generasi yang akan datang dapat mengetahui apa itu Swarswir dan bagaimana Swarswir itu bisa ada di kota Jember. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, kami dari mahasiswa UNED, lebih tepatnya mahasiswanya Yono, izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pembuatan Swarswir ini. Untuk pertanyaan pertama, waktu itu kan Bapak sudah menceritakan sedikit sejarah tentang Swarswir ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan ulang secara lengkap tentang sejarah Swarswir ini bagaimana nih? Saya juga nggak tahu karena saya sudah generasi ketiga atau keempatnya. Di Swarswir itu awalnya memang dari, kalau di Jawa Timur ini dari Insya Allah dari daerah Bangil. Intinya karena memang saya pernah menemui Swarswir itu ada di Probolinggo, ada di Pasuruan, itu ada. Dan ini pada momen-momen tertentu, biasanya hari raya Idul Fitri itu ada Swarswir di sana. Biasanya untuk makanan-makanan
tamu di daerah sana. Kedua, Suarsuwir masuk Jember, saya juga nggak tahu ceritanya gimana di Jember. Yang jelas ada beberapa orang yang asal nenek moyangnya dari daerah Banyu sana, daerah Pasuruan, seperti primadona. Itu sudah generasi ketiga atau keempatnya sudah. Awalnya juga ibunya dulu, sekarang sudah mulai banyak neneknya, ibunya, terus anaknya sekarang. Tapi itu untuk pertama kali apakah ada di Jember, Pak? Terciptanya Suarsuwir. Iya, mungkin dari keluarga sama dari keluarga primadona mungkin loh ya ini. Saya juga nggak tahu, memang saya cerita ini cuman dari kata-kata orang dari asalnya gini, asalnya kayak gitu. Jadi kita juga nggak tahu asalnya gimana. Menurut cerita bahwa Suarsuwir itu asalnya terbuat dari sesat, tapi hanya untuk pengerasan aja, hanya untuk bahan pembantu. Tapinya itu asalnya dulu bahan bakunya sesat, lebih banyak sesatnya, tapinya lebih sedikit dari ini. Jadi mungkin kalau 60, 70 atau 80, tapinya hanya 20%. Kayak gitu. Jadi asal kata Suarsuwir itu dari sesat yang di suwir-suwir gitu. Mungkin loh ini ya. Menurut cerita ya juga nggak tahu. Menurut cerita orang-orang itu asalnya Suarsuwir sesat yang di sesat itu kan ada seratnya. Iya. Ya. Kayak gitu itu. Nah, setelah beberapa waktu, mungkin setelah generasi mbak saya atau bapak saya, dulu memang kayak bapak saya dulu yang di sini. Bapak saya mungkin dipopulerkan di Jember. Berarti ini sudah turun-temurun gitu? Ya, dipopulerkan di Jember memang pada waktu itu apa sih kalau di sini ini kok nggak punya makanan khas gitu. Ini mungkin dipopulerkan oleh Jember pada waktu itu sekitar tahun 80-an. Mulai pihak perindustrian mulai turun tangan mengenalkan Suarsuwir bahwa ini dengan Jember, makanan ini yang dari Jember akhirnya jadi makanan khas. Saya kira itu sekilas. Tapi ya Pak, selanjutnya ini bagaimana Pak Suarsuwir itu bisa jadi populer di Jember, bahkan jadi salah satu makanan khasnya Jember? Ya mungkin itu karena pihak Pemda turun tangan sehingga menjadi makanan khas Jember. Kalau pengusahanya saya kira ya kita pengusaha cuma jual gitu aja. Jadi menjual laku ya kita hitung gitu aja. Kalau mempopulerkan ini Pemda insya Allah. Kayaknya kayak gitu. Iya. Jadi pengusaha itu enggak, kan pengusaha itu yang penting dagang, untung ya sudah selesai. Enggak mempopulerkan. Terus enggak promo ke sana kemari. Kalau seperti kita ini UMKM kan nggak bisa promo, biayanya kan terlalu mahal. Iya. Ya harus Pemda. Saya kira ya gitu. Selanjutnya ini menurut Bapak sebagai produsen, bagaimana cara melestarikan Suarsuwir ini Pak sebagai makanan khas Jember? Kalau melestarikan ya kita pengusaha kayaknya nggak melestarikan kayak gitu ya. Yang penting kita ini berdagang sudah selesai. Melestarikan itu mungkin ya urusan jenengan ini yang dari akademisi ini mungkin ya bekerja sama dengan Pemda gimana caranya supaya Suarsuwir ini terus tetap ada sampai kapanpun tetap ada di Jember. Tapi urusan jenengan. Menurut Pak Rahmat sendiri, arti Suarsuwir bagi masyarakat Jember ini apa Pak? Arti Suarsuwir, kalau arti secara harfiah ya mungkin kalau orang Jember terus Suarsuwir berarti dia ini Jember kan gitu. Gitu aja ya kalau harfiah ya. Tapi kalau mungkin secara akademi kita juga nggak tahu. Yang jelas bagi saya yang saya tahu Suarsuwir itu ya
sirsat yang disuir-suir gitu. Yang saya tahu ini, tidak tahu mungkin ada dari mungkin sejarawan mungkin tahu maksudnya apa sih kok dinamakan suir mungkin loh ini ya. Apakah rasanya ini sudah kejemberan banget itu Pak Abah? Ya, sekali kalau dulu suir itu kan cuma monoton rasanya ya tapi sama gula itu aja. Biasanya dimakan anak kecil-kecil. Biasanya dulu itu warnanya hijau, kuning, terus merah, putih, bungkusnya itu. Dan itu biasanya dijual di toko-toko, bukan toko-toko kue ya, toko-toko kelontong itu, rajangan ya, gitu-gitu. Saya tahu itu, ingat betul itu. Bahkan nenek saya, neneknya ibunya ini ada yang buat suir di Ambon. Oh gitu ya. Iya. Ya untuk momen-momen hari raya. Jadi ya masih suir kuno itu sudah enggak belum ada rasanya apa-apa, cuman tapi itu suir yang asli. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita kasih rasa, kita kasih itu pewarna sehingga Berarti dari zaman dulu sampai sekarang perkembangan suir itu apakah ngaruh terhadap ekonomi Pak? ya jelas, jelas ya, karena kita di sini ini ada kalau nggak salah ada 30 pengusaha. Sebelum COVID itu 30 sampai 40. Kalau sekarang saya belum tahu datanya apa banyak teman-teman yang belum tikar karena dampak COVID. Saya kurang ngerti, bahkan ada teman saya sampai lari ke Bali itu karena sudah nggak produksi. Yang saya tahu itu sampai lari ke Bali dia kerja di Bali aja. Padahal saat itu juga laku. Terus bahkan paman saya gulung tikar juga gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Berarti COVID ini kan lebih dahsyat ya dari bencana alam. karena kan Iya. butuh pendatang, butuh pariwisata gitu Pak. Iya. Nah, sebagai pelanggan. Hanya yang belum tikar ya. Kalau sampai tahu mungkin datanya itu ada yang lari ke Jogja, ada yang akhirnya ikut orang. Juga karena memang sudah gimana, udah nggak laku. Karena COVID juga Karena COVID. kurangnya pendatang ke Jember jadi oleh-oleh gitu. Pendatang, terus kita juga dibatasi. Akhirnya karyawan juga laku. Karena memang nggak produksi. Kan karyawan saya itu yang buat itu 2. Sekarang dulu waktu ada COVID itu udah sampai 3-4 orang. Akhirnya lari semua karena apa? Kita kerja 1 hari seminggu nggak kerja. Terus gitu sampai itu selama 2 tahun. Iya. 2 tahun. 2 tahun itu dampaknya. Dan sampai sekarang masih kalau masih kita ini nyari istilahnya. Jadi mulai awal lagi kita jalan. Iya. Mulai awal nggak bisa harus begini sampai mudah. Untuk pertanyaan selanjutnya gitu, sebagai produsen suar-suir, bagaimana sih cara Bapak dalam memasarkan suar-suir yang Bapak buat ini? Ya macam-macam, kita bisa online, bisa offline ini nanti kita bisa kerjasama dengan toko dengan cara konsolidasi hingga jadi laku terhadap laku. Jika apakah ada yang langsung booking ke Bapak gitu? Ada. Biasanya kayak seperti itu kayak kemarin dari dinas koperasi, dari dinas-dinas itu biasanya gitu dalam hari pes mereka juga memperkenalkan suar-suir hari pes kemarin. Ya akhirnya dia booking, ya siap monggo kita layani gitu. Pertanyaan terakhir Dewan, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jember, tentang suar-suir ini?
Sebenarnya kalau masyarakat Jember ini nggak perlu ada yang disampaikan. Kalau mereka tanya Swarsuwir, oh pasti dari sana, dari Jember. Di sana itu juga di Surabaya, oleh-oleh Swarsuwir pasti itu sudah. Mereka sudah tahu. Yang ingin saya katakan di sini bahwa tolong, ya, kalian ini kan bisa meneliti di mana. Tolong kita UMKM bantu, dibantu dalam pemasaran, bantu dalam manajemen. Jadi artinya gini, ayolah kita kayak Brawijaya. Brawijaya itu keripik tempe itu sampai tembus ekspor. Pernah dengar di Sanan itu. Sanan itu sampai Lampung gitu. Semua buat keripik. Itu hasil dari pendampingan dari Ustaz Brawijaya. Bahkan kita Swarsuwir di sini punya mesin itu dari Malang. Bukan dari Jember loh ya, dari UM Malang. Kalau Jember enggak ada, nggak bisa, nggak tahu ini gimana. Itu mestinya kan yang lebih kan pihak UNED, di apa sih? Kan iya dah. Ini malah dulu dari Malang. Mesin yang saya pakai itu dari Malang, dari UM Malang. Jembernya dari masyarakat Jember ini mempopulerkan Swarsuwir ini juga, Pak. Iya, mereka yang di perantauan pasti kalau pulang ke Jember pasti bawanya Swarsuwir, pasti itu sudah. Jadi yang di luar kota tahu ini. Iya, masyarakat Jember ini. Cuman satu lagi bahwa kadang-kadang kita penduduknya yang kekencong, mereka nggak tahu kadang-kadang posisi Swarsuwir itu di Jember. Padahal itu makanan kita. Dan pemerintah Jember juga mengakui bahwa Swarsuwir adalah makanan khas Jember. Jangan salah loh ya. Jadi bukan prol tape, cuma sekarang yang populer kan prol tape. Iya. Yang populer itu. Tapi kalau prol tape di mana-mana kan ada di Jawa Timur. Mau di dodol tape di mana-mana ada. Di Jogja ada produsen dodol tape. Ini kalau Swarsuwir ada. Baik Pak, terima kasih. Iya. Nah, Monggo. Jadi tolong kita UMKM dibantu nih. Tolong bilang sama Pak dosennya masalahnya gini. halo, sekian video dari kami yang berjudul Swarsuwir Khas Jember. Semoga dengan adanya ini kita dapat terus melestarikan jajanan khas Jember, terutama Swarsuwir. Terima kasih.